Wow, sudah lama kita tidak bertemu, berabad-abad kita tidak bertemu. Akhirnya kita ada di Jeanstalk episode 4. Maaf telah menunggu lama teman-teman penonton semuanya, tapi kita akan kembali dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang thrift ya. Kita langsung datangkan guest star-nya selaku pengusaha thrift. Ini dia. Kita panggil Bakul Thrift-nya. Sebenarnya saya bukan Bakul Thrift, Kak. Apa? Pisang nugget. Banyak sekali ya. Perkenalan dulu, Mas Roy. bukan ya. Kak Gem. Paham. Oke, ini apa yang dibawa ini? Kakak mau dah? Boleh. Tapi nggak cukup. Jangan wis ya. Ya. Tak jual aja. Siap. Waduh, banyak warna-warni ya. Ini ada ya beberapa merek yang terkenal gitu. Ya, ada Nike. Sama ini yang bawa sendiri nggak kelihatan ya? Buaya darat. Buaya. Oke, apa kabar? Oke. Perkenalan dulu lah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ijul. Ya, ini Ijul teman-teman ya. Buat teman-teman Pasuruan pasti udah kenal sama Ijul karena store-nya di mana-mana ini. Oke, profiling dulu Ijul, kenalin Ijul dari mana, sekolahnya di mana? Enggak dong. Ospek ini Kak ya? Enggak. Ijul ini selaku pengusaha thrift salah satu yang ada di Kota Pasuruan. Nah, Benar. buat teman-teman yang nggak tahu mungkin bisa dikenalin. Halo teman-teman, nama saya Ijul, asli Pasuruan. Sebenarnya turunan banyak sih Kak. Ada Madura, ada Cina juga. Mirip gak sih? Bener. Kan Cindo gitu kan. Makanya Madura. cocok. Ciro berarti, Cino Madura. Betul. Gitu. Ya, kalau pengen tahu Ijul langsung aja ke toko sih. Kesibukannya apa? Akhir-akhir ini mengurusi Akhir-akhir toko ini- toh, apa gimana? Pak? Kalau akhir-akhir ini sih, ya semuanya yang cuan kita ambil sih. Yang gitu. cuan kita ambil. Yang konten, ya Konten. MC, ya Multi talent semuanya. guys. Multi talent ya. Mas Pam grogi ya? Nggak grogi, setupnya panas hari ini. Kita setupnya sekarang ada di sini guys. Semoga ini menjadi permanen ya di sini terus. Oke, Jul, kan karena kita mau bahas thrifting pasti karena kita kan udah temenan dari lama banget mulai dari Udah SMP. 12 tahun kita kenal nih. Mulai Ijul belum nge-thrift. Ya, SMP kelas 2 itu berarti kelas aku umur 14. 14-an. Sekarang udah 24. 10 tahun. 10 tahunan. Bener, 10 tahun. Ya pemirsa, sabar, keringetan orangnya. Sebelum kita membahas kenapa thrift dan lain-lain, mungkin aku akan mau kilas balik background Boleh. sebelum thrift apa dan lain-lain. Sebelum thrift, Ijul dikenal sebagai apa? Kalau dulu sih apa ya? Serabutan sih. Wah. Rapper itu cuman mulai dari SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1 itu masih rame-ramenya hip hop Pasuruan Hip Hop Unity dulu. Banyak Hobi kan? hobi lah. Awalnya Bener. awalnya dulu ya seneng lah, akhirnya ikut-ikutan, akhirnya record juga, akhirnya sering main juga sampai Surabaya juga gitu. Lumayan happening banget dulu kan. Dulu, zaman bener. waktu SMP kita sering nontonin hip hop di mana-mana sampai akhirnya di umur berapa sebelum Masuk ke thrift? masuk SMA itu mulai hip hop itu mulai turun. Mulai turun ya. Akhirnya wes fokus sekolah, tapi sekolah dulu itu ya sempat jualan juga sih. Jualan. Di sekolah itu. Nah, itu mungkin yang yang orang-orang tahu sekarang kan Ijul S pengusaha thrift. Cuma sebelum itu kan pasti banyak melalui lika-liku sebelum thrift pernah kerja apa. Kan pasti kita kan dulu sempat satu kampus juga. Terus Nggak baru selesai kerja. tapi. Sekarang berarti semester 14 kayaknya. 14 bener. Saya pengabdi bener. Tapi daripada jadi donatur akhirnya berusaha. Menjadi Gojek. Gojek pernah. Ya Allah.
Sebut merek gak sih? Gak Gak apa-apa, ya? biar masuk Gojek. Nanti sponsor tolong. Wah, anjay. Terus Jul. Ayo Dulu Jul, kita pertama harus ya lulus sekolah itu, jadi sebenarnya mulai sekolah itu aku sudah jualan makaroni pernah, bikin brand di lokalan juga pernah, terus ya ikut-ikut organisasi sama kayak Mas Brili itu juga dia kan organisasi di situ, ada teater catur, ada OSIS juga dulu di SMA 2. Terus ya mulai belajar usaha sih di situ. Kalau sebelumnya ya belajar usaha ya dari nenek-nenekku, karena nenek-nenekku ini juga keturunan lah ya. Karena jualan juga, nenekku ada yang jual di pasar, yang satunya jual buka warung gitu. Akhirnya mulai dari kecil itu udah ada bibit-bibit berusaha gitu. Pernah jadi kuli pabrik bukan? Oh, Pernah iya kerja pabrik, kerja pabrik. Terus sebelum pabrik sih pernah barista. Terus habis barista itu angkringan, buka angkringan pernah, gagal juga. Terus pernah jadi cleaning service. Kalau orang-orang pasti banyak yang nggak tahu. Aku pernah jadi cleaning service, pernah ngepel gor, pernah nyuci mainan, tuh pernah. Mainan perusutan itu dulu aku ini Kak, kayak apa ya? Freelance gitu wes. Jadi bersihin perusutan, ya mainan itu wes. Pokoknya selagi ada sambil ngegojek dulu, sambil sampingannya gitu. Meneng aku tahu banget karena prosesnya sebelum sekarang semua orang tahu itu benar-benar apa ya, babat alas. Nah, akhirnya kenapa kamu memutuskan thrift? Memutuskan thrift itu dulu hobi thrifting, Iya pemakai, karena kita fashionable dulu kan. Ingat banget sih itu. Gimana caranya sangu 50.000 ini dapat dari topi, baju sampai celana. Ya saya nge-thrift itu ke Surabaya. Iya, tapi emang dari hobi dari sih, hobi nge-thrift. Dulu kan happening banget 2019 nge-thrift. Karena di Pasuruan itu juga ada guys, aku juga sering ke Keraton. Pasar Keraton yang jadi sekarang jadi teman-teman pasar. kalau belum tahu ya ke Keraton aja itu. Dulu malah di situ ya, maksudnya banyak sebelum mereka kebakaran. Di situ sampai akhirnya kita mulai keluar kota di Surabaya itu ada apa? TP. Iya, Tugu Pahlawan. Gembong Kapasan. Akhirnya Karena barangku numpuk, akhirnya kayak wih koyo iki lek aku terus-terusan tuku mending tak dol. Akhirnya tak jualin. Ternyata aku beli 50 tak jual 60. Aku wis bating gawe, terus tak jual ya cuan sih. Akhirnya tak belikan lagi sampai akhirnya sampai punya ide itu gimana caranya aku punya modal. Nah, itu akhirnya aku masuk pabrik untuk cari nyelengi. Cari buat modal dari tabungan buat beli kulaan. Singkat sih di pabrik itu cuman 5 bulan karena Covid akhirnya aku di PHK. Gitu. Jadi sedih guys, melas lah. Gitu lah. Ngopi-ngopi ku bau pur dulu itu. Iya ya Allah, sumpah deh kan kita itu sering ngopi ya, maksudnya kayak dia ini wis masuk pabrik tapi pabrik itu pabrik baru, pabrik pakan ternak. Jadi sumpah dia sih pakai seragam ku bau parah sih. Jadi kayak bukan saya Mas, Pras. Pras di sounding. Terus Jul, akhirnya dari itu tadi maksudnya kayak kamu berawal dari hobi nge-thrift terus sampai akhirnya aku harus cari modal ini. Akhirnya kamu menjadi pegawai pabrik di PHK. After itu kan nggak tiba-tiba sih langsung banyak toh. Nah kan pasti ceritain lah lebih detail. Awal dari keluar pabrik itu bingung. Aku kate lapo yo, biar ya aku dapat masih apa ya? Gimana caranya jalan masih bisa hidup lah. Ini gitu. Jadi dulu itu ya masih ada ayah, ya kan sekarang udah nggak ada. Awalnya dulu gimana caranya hidup itu tetap berjalan, setel lagi bernadia gitu. Terus akhirnya ya apa caranya mulai nge-live Facebook, nge-live Shopee, IG itu semuanya tak lakuin. Gimana caranya aku dapat penghasilan. Karena cari kerja, nge-apply kemana-mana juga nggak ke ACC ya. Akhirnya kayaknya harus usaha sendiri. Sih. Tapi awal banget itu kan pasti dari mulut ke mulut dan cuma di sosmed ya. Sekarang kan kalau kita lihat sekarang kan kita Julis tahu lah kita ada beberapa store dan lain-lain.
Nah, dari awal itu kan pasti ada pengalaman sing aduh, Pahit gitu. pahit pasti kan ada ya. Maksudnya kita kan baru apa ya, Jul, baru mancik usaha dan thrift juga waktu itu lumayan happening. Gimana kamu nge-maintain dan lain-lain? Masuknya aku pas di thrift itu pas enaknya sih, karena pas Covid itu di situ thrift itu wes enak banget sih. Kita masih baru buka aja itu rame nih, masya Allah sih, keren itu masih. Dan itu kamu langsung buat store apa Belum. di rumah dulu? Jadi aku live dulu di Live IG itu fokus di live dulu selama 3 bulan 4 bulanan lah. Sampai akhirnya gara-gara cinta dulu itu sampai stop akhirnya. Bucin akhirnya stop. Terus ya habis uang ini habis karena bucin. Terus mikir, ya apa aku gimana caranya balik maneng ke live, sedangkan liveku ini sudah mati. Karena aku udah nggak pernah live. Akunnya itu jadi Aku udah mati, jadi aku ya apa caranya sok menghasilkan ya, gitu. Akhirnya kepikiran buka offline. Nah kebetulan di Pasuruan masih ada satu offline yang buka, terus aku yang kedua, gitu. Dari situ. Itu tokonya yang pertama, toko pertama apa? Toko yang pertama dulu itu di Wironini. Di Wironini itu toko yang kecil, aku dulu nyewa itu sebulannya cuma 500.000, aku nyewa 4 bulan. Trial lah. Iso nggak ya aku buka offline ini? Gimana ya antusiasnya Pasuruan ini kalau aku buka offline? Pasti ada ketakutan tersendiri kan takut, ya. Mosok iyo aku iso sih, mosok iyo ini. Ragu pertama, tapi yo awal-awal ternyata feedbacknya bagus. Akhirnya kayak aku harus perpanjang deh. Ya. Akhirnya pindah ke sebelahnya. Itu mulai di situ udah 3 tahun sekarang. Ya nggak sih, kan awalnya kan malah di sebelah Yang di kecil itu. sekarang pindah. Pernah nggak kan awal-awal kan pasti trial and error, waktu kamu kulak pasti ada beberapa barang yang reject dan lain-lain. sobek, warnanya turun. Pernah satu bal itu isinya kembar semua pernah. Jadi satu bal itu isinya baju pabrik. Itu wes gak bisa dijual lah. Hitungannya aku jual rugi banget. Gimana caranya aku dapat uang lagi? Terus bisa beli barang lagi. Terus pernah juga beli bal isinya itu kena air laut. Wah, nyemplung. Luntur semuanya. Jadi dulu itu isinya itu wes gak sing kena jual itu cuman 50%-an lah. 50%. Itu wes ya caranya kita ngolah itu lagi wes. 50% reject. 50% reject. Itu wes susah lah. Tapi dari pengalaman terburuk itu ada nggak kepikiran kayak, aduh, kok aneh mandek deh? Pernah, cuman jadi kembali lagi ya, aku pas awal buka toko itu sebenarnya pilihanku 2 dulu itu. Mau lanjutin kuliah sebelum pindah ke tadi itu. Sebelum pindah ke toko yang Wironini sekarang itu pilihannya 2, mau lanjut kuliah atau mau jualan. Karena di situ posisiku baru ditinggal ayahku itu tanggal 10 Februari dan aku ngeputuskan ulang buka tahun gue. 10 Februari itu aku ditinggal ayah, terus 20 Februari itu aku baru buka toko. Jadi aku pilihannya mau buka toko apa lanjut kuliah. Nah, itu akhirnya aku buka toko. Ya apa tadi aku? Aku muter-muter lagi. Aku sedih mikir bapakku. Iya. Aku bingung. Enggak, maksudnya dari kan sorry guys. Kan sedih toh karena sedih. ditinggal. Jadi kok bingung antara ngelanjutin kuliah atau akhirnya fokus di kayak aku harus kerja, harus dapat uang karena ya aku mikir adik-adikku karena aku anak pertama dari 3 bersaudara. Terus ya apa caranya aku iso nyekolahin adik-adikku lah gitu. Akhirnya itu fokus di situ. Berarti itu jadi salah satu alasan untuk kamu bangkit dari keterpurukan itu ya. Bounce back lah apa ya? Iya bener ya, bounce back di situ. Jadi family jawabannya karena keluarga ya. Awal mula ini aku iki iso kedorong lah. Awalnya dulu ya penyakitnya tetap males iku sih. Dari cinta. Iya cinta males iku wis bucin nemen aku. Bucin nemen. Banget. Cok Kak. Beda kelas gak usah dibahas. Paham. Enggak lah, itu masa lalu lah. Iya, Maksudnya
Tapi kan dari masa lalu sing maksudnya kayak itu sing iso ngerubah kamu jadi Iya. sing sekarang toh. Maksudnya kayak oh ya kamu akhirnya iso ngevaluasi oh dari kebucinan gitu dari entek akeh mending digawe usaha dan lain-lain. Nah, after tadi kan kamu bilangnya untuk trial buka store itu 4 bulan. Nah, dalam 4 bulan ini kamu pasti lihat progres dan apa ya maksudnya kayak sampai akhirnya kamu lanjut kontrak lebih lama itu kan berarti ada prospek lah. Ya apa itu flow nih? Flow nih tetap awal kalau di Pasuruan ini kan pasti kalau tuh ada yang baru pasti itu rame kan. Terus ya bulan kedua itu turun, bulan ketiga itu nyoba bangkit lagi, bulan keempat itu turun. Nah itu wis mulai ayah sakit itu wis tambah bergejolak wis toko nggak pernah buka. Tapi ya apa caranya gitu toko uang ini tetap jalan. Akhirnya buka lagi. Akhirnya buka lagi. Kontrak lagi berarti ya? Kontrak lagi. Nah, soalnya apa ya menurutku di Pasuruan ini sebenarnya orang peminat thrift itu banyak. Jadi kayak kesempatan untuk buka store-store di Pasuruan yang notabene apalagi kan Pasuruan ya wis tahu barang thrift itu wis pasti cari sing murah dan lain-lain gitu. Jadi menurutku untuk bertahan di masa yang waktu itu lumayan apa ya? Situasi yang menguntungkan, ya gak sih? Karena ya pas Covid itu wis happening banget ya. Enak. Terus setelah akhirnya kontrak berapa tahun waktu itu? Langsung tahunan apa sih tetap bulan? Langsung tahunan tau? Di situ aku langsung ngambil setahun untuk warisan tale. Enggak ono le. Lek aku oleh warisan aku gak total thrifting. Ku bercanda ya teman. Bakul nugget aku lek. Oh, iya ngecepek kayak iki. Silakan ada minum nih teman-teman. Oh, minuman apa ini kakak? Seri kita kok seri. Ibu lo iku. Ini kopi favoritku kalau di Hygiene. Ini Hygiene temanya Bernadia enggak? Ini kopi delight Jul. Anu JK Lahuna. JK Lahuna. Kamu bahkan nggak nonton SpongeBob? Iya, aku nggak tahu. Ya, ini kopi delight toh. Kopi delight. Enak banget. Kopi delight. Aku kopi delight juga ini. ini. Kopi susu. Teman-teman lek kate nang Hygiene. Ya, kopi coba delight Jul di review lah Jul tuh di kamera mastermu. Rasa kopi ini aku pernah barista juga, Bam. Di sini. Yo enggak lah. Pasti tahu ngelamar deh, kenapa ya keterima? Kakakku ndelok aku koyo males kon, pasti kok. Enggak, soalnya dia biyen kok Fadel, ngerti gak sih? Keribu banget. Nyiprat. Sumpah kok Fadel. Enak on. Enak kan? Enak. Enggak, tapi enggak bohong ini emang favoritku kalau di Hygiene. Sumpah, enak. Kopi-kopinya kalian harus Wah, aku cobain. diwarah penjilat enggak sih? Enggak yo. Enggak lah. Tapi enak temenan. Ya oleh kalian nggak percaya dan membuktikan sendiri langsung aja Langsung pesan aja. ini. Murah banget, ini Murah. cuma 13.000 apa 15? 13 ribuan. Oke, lanjut. Oke, tadi kita sudah melihat seluk-beluk mulai awal sampai akhirnya. Oh, pelan-pelan. Nah, dari satu store kok bisa jadi 3 store, Jul? Jadi apa ya? Kalau Iki omsetnya guys berarti lumayan lah ya. Kalau ngomong thrifting itu beda kan kalau sama lokal. Karena kita kalau thrifting itu harus kita itu majang banyak kan, Pam. Kalau lokal kan majang 5, stoknya di belakang kan bisa kan. Nah, kalau thrifting kan nggak bisa. Kita harus pasang crew neck, pasang jaket, itu harus banyak motif, banyak varian biar orang itu tertarik. Dan pilihannya cuma nggak itu toh. Karena di situ itu aku mikir kayak ketika orang datang ke tokoku keluar ini nggak dapat, gimana cara nih dapat di tokoku selanjutnya. Itu. Akhirnya aku mikir, strategi marketingmu akhirnya. Model warung Madura lah. Karena aku berasal dari Madura. Anjay. Jadi aku di situ mikirnya kayak, oh iya, aku harus lebih banyak ini. Karena ya orang gimana caranya keluar dari tokoku masuk ke tokoku lagi gitu. Jadi di situ akhirnya aku ketika dapat tawaran toko yang di Mayangan, itu toko yang kedua. Jadi temanku ini mau oper kontrak ke aku. Jul, mau nggak ini ganteni aku di sini gitu. Nah, kebetulan pas di situ aku emang butuh toko lagi untuk majang barangku yang mulai banyak. Akhirnya mau lah. Oke, Mas. Akhirnya kerjasama di situ dialih kontraknya ke aku dan tak olah sampai sekarang gitu. Jadi kan tujuannya semisal nggak nemu di toko satu, akhirnya coba ke toko arahkan 2. ke Mayangan. Soalnya gitu. aku juga relate waktu beli ini kan juga aku kapan hari beli di Jul guys, yang tak pakai hari ini. Jadi kalau semisal kita
nggak ada yang cocok di toko pertama, pasti aku lanjut ke toko kedua gitu. Selalu sih temen-temen yang jaga toko ini selalu tak briefing gimana caranya orang-orang ini datang ke toko, kalau nggak dapet langsung dikasih tahu, langsung ke toko Mayangan atau ke yang Candy Blue gitu. Sampai toko ketiga. Sebenarnya toko ketiga itu inginnya untuk store cewek, tapi karena minat Pasuruan ini masih belum banyak yang cewek, akhirnya ya wis tak mix lah, ada cowoknya juga sekarang gitu. Ya apa caranya kamu iso konsisten? Maksudnya kayak di gempuran sing kapan hari kan apa ya? Sempat Beberapa waktu lalu kan sempat Trif ini kayak ada daunnya gitu. lampu merah lah. Lampu kalau merah. katanya orang-orang Prit. Itu jadi ya wis ini sih dorongan dari konten juga. Ya. Gimana caranya kita ngimbangi ketika pas itu turun banget. Itu bulan paling turun sih, bulan pas Nggak boleh. Kamu ingat sebelum itu Ramadan. Tahun berapa itu? Tahun Ini apa tahun kemarin? Apa setiap tahun sih sebenarnya ada kayak lampu merah itu, tapi pas paling parah sih yang kemarin sebelum Ramadan itu turun banget karena wis bener-bener apa ya, hancur lah hitungan niku. Ya apa caranya aku sih iso bertahan di gempuran sing barang susah, terus ya orang-orang lagi turun daya belinya pas itu, akhirnya ya wis konten itu tak banyakin. Gimana caranya saya kan wis usume media sosial, gimana caranya kita ngimbangin di situ gitu. Tapi emang kalau kita jalan offline tok tanpa kita aware juga sama di online. Ya, aku tahu nih kan dulu malah kamu gencarnya di online. Ya, ngimbanginya sekarang pas dulu itu ya ngimbanginya di live, di live TikTok, ya di IG juga cepet gitu. soalnya. Main lumayan lah. Sejam itu, pokoknya target setiap hari itu harus sejam sih sebenarnya kalau live itu. Gitu. Karena harus benar-benar konsisten itulah. Maksudnya kayak kanan kiri waktu down kok ada sing tutup, kok ada sing itu kan kita kan bener. pasti ada lagu kue ya, tapi dengan kita punya prinsip dan lain-lain akhirnya konsisten itu juga ada sampai sekarang, sampai ada per segmen kan, maksudnya kayak toko 1, toko 2, terus ada juga nyiapin yang buat store cewek, ternyata penyesuaian dan lain-lain. Nah dari situ semua kan tadi kita udah tahu ada pengalaman buruk, dari jelek-jelek pasti kan ada sing memorable kan Jul, pasti ada pengalaman terbaik juga selama kamu nge-thrift. Nah itu kalau pengalaman terbaik pas nge-thrift sih pernah juga aku beli aku nge-thrift. Jadi aku selain jualan thrift juga seneng nge-thrift juga kan pastinya. Jadi aku ke Surabaya, pernah aku beli barang cokotekan ae lo, nyoget lo aku iki. Cokotekan. Terus. Jadi aku pernah beli barang harga 30.000. Aku jual 950. Itu dalam waktu 2 hari laku itu. Apa itu? Rahasia. Masa aku kalau Ngawur ki. Aku workout loh. 40 juta. Aku bilang balik. Balik. Terus barang iya bro. Apa sing ngopen non? Apa itu kok 900.000? 950. Kaos kah, krunek kah, apa kah? Krunek. Jadi ketika tak cek, wih, legit semua ini ya. Legit itu ori lah, original. Jadi kok iso iki tak goreng dulu. Akhirnya tak goreng dulu sehari, besoknya laku ternyata. Itu berarti cuan 920.000. Lumayan lah. Itulah Enaknya nge-thrift. Maksudnya nge-thrift itu ya punya ilmu soalnya. Punya ilmu. Nah, itu apa? Ilmu apa yang kamu dapat setelah kamu sebagai penikmat thrift? Kalau sebagai penikmat ya. Kalau sebagai penikmat kita ya pertama harus tahu dulu sih brand-brand apa yang harus kita cari. Sebenarnya kita sebelum nge-thrift itu tujuan kita cari itu apa? Mau cari atasan, apa bawahan, apa topi atau celana, apa sepatu. Itu harus ditentukan dulu karena kalau kita udah masuk di pasar atau di toko kadang kalap. Nah, kita nggak tahu akhir tujuan itu. Akhirnya beli tiba-tiba beli habis 500 gitu kan. Jadi pertama dulu
Jadi brand apa yang harus kalian cari? Mau cari Nike atau Stone Island, apa CP Company atau luxury item atau vintage item itu bisa. Kalian cari dulu tujuan kalian. Habis itu ya udah di sana itu hanger dicek dulu apa-apa. Karena kita tiba-tiba datang itu pasti nggak ke manage kita mau beli apa itu pasti. Kalau kayak Mas Pam biasanya kan carinya jaket. Nah, jaket yang cocok size-nya. Kadang kan kita cocok warnanya, Nggak cocok ada size-nya. brandnya, malah size-nya kan nggak Size-nya cocok nggak ada. gitu. Jadi pertama ya dilihat dulu brandnya. Kalau kalian udah cocok brandnya, lihat size-nya. Karena kalau thrifting ya wis ada satu barang ada satu size gitu. Jadi teman-teman kalau mau cari yang size lain ya nggak ada. Ya, karena aku nge-thrift itu sebenarnya aku tuh nggak lihat brandnya. Pokok aku tuh suka ambil warna atau terus ada cocok sizeku, aku pasti beli kayak gitu loh. Sebenarnya kan kemarin aku terakhir itu kan Ke toko? nggak cari terakhir ke toko nggak nemu sama sekali. Iya. Yang waktu ini sebenarnya aku nggak mau beli ini toh, terus aku mau cari sing nyentrik warnai karena kan aku suka banget ambil jaket-jaket dan aku ngontek hijau, ternyata datang di sana malah nemuin ini. Karena aku tuh wis lama banget kan pengen bomber sing warna-warna basic. Ada ya wis ini sing tak bungkus. Jadi pokok di sana ada sing pas, aku cocok tak beli. Aku nggak yang lihat brand, kan ada toh sing lihat branded, terus ada sing apa? Ya lah pokok segmentasi lah orang-orang itu beli gitu. Terus ilmu ketika kamu usaha kan tadi kan ilmu sebagai ilmu penikmat. nge-thriftnya. Kalau ilmu sebagai pengusaha sih ya kita sekarang sih bisa manage uang, bisa manage waktu karena yo membagi sama bocah-bocah iki yo harus apa yo. Yes waktu iku sih sing kita kejar karena aku yo sih ya pacaran iso ngonten, ya pacaran iso Ya. MC atau yang lain-lain event juga. Jadi aku event selain di toko juga kan main event juga kan. Ya. Itu harus manage waktu dan manage keuangan itu tadi. Nah, terus kayak yang kamu lihat perkembangan thrift, kan kamu punya store di Pasuruan, otomatis yang kamu lihat kan kanan kirimu yang ada di Pasuruan. Nah, yang menurutmu perkembangan thrift di Pasuruan ini seperti apa sejauh ini? Alhamdulillahnya ya dari dulu aku itu bikin komunitas. Jadi aku awal itu bikin komunitas cuman orang Itu pencetusnya kamu tas yang bikin komunitas. Apa awal sebelumnya sudah ada? belum Belum ada. sebelumnya itu cuman jadi gini, aku ketemu Fajar. Jadi Fajar ini partnerku. Partnerku yang sekarang sampai sekarang mulai ya sebelum Mas Baceng lah. Sebelum Mas Baceng itu malah joget. Sebelum Mas Baceng sebelum Fajar itu Baceng. Tapi yang bikin komunitas itu dulu aku, Fajar sama Budi. Sebelum aku mengajak Mas Gojrot dan Mas Ruri. Itu akhirnya berlima ini kita gimana caranya bikin komunitas untuk saling support di Kota Pasuruan mengenai thrifting itu tadi. Dan sekarang udah anggotaku udah 40-an lah. Itu kalau boleh di founding komunitasnya apa? Latipah.fest. Kalau teman-teman mau Latipah.fest. cari IG-nya di situ ada. Di situ kita informasi seputar thrifting Kota Pasuruan lah. Akhirnya Latipah pun jadi platform yang paling besar ya, jadi Di komunitas Kota Pasuruan, gitu loh. Dan paling apa ya menurutku sekarang kan pada mati kan. Gimana caranya ini Ayo. ajang menghidupkan lah untuk Kota Pasuruan sing event-event jarang. Antar komunitas ini jarang. Akhirnya gimana caranya besok ini aku juga ada event itu ngajak komunitas-komunitas untuk gimana caranya kita ayolah bangun aktif pemuda-pemudi Pasuruan gitu. Di situ ada event ini besok tanggal 25 Apa itu nama acaranya? Latipah Fest anniversary kedua. Udah 2 tahun berarti ya? 2 tahun. Dirayakannya sekarang Oktober ini. Jadi teman-teman itu ngadain acara dari tanggal 25 Oktober sampai 3 November. Catat ya teman-teman tanggal Di 25. STKIP Uniwara. Itu ada 40 tenan kurang lebih dari Malang, Sidoarjo, Campur ya berarti Surabaya, terus Mojokerto. Jadi semuanya kita ajak. Terus komunitas-komunitas itu banyak juga. Ada all genre lah, dari reggae, ada juga hip hop, dangdut, albanjari, terus workshop juga banyak di situ. Ada dari Rumpin, ada Purple Yellow, semuanya tak ajakin untuk Jadi digandeng apa caranya ya. Pasuruan iki urip lah gitu. Jadi
untuk event driftnya itu tanggal 25 Oktober sampai 3 November. 3 November. Nah, di situ juga nggak only ada drift, ya pasti orang-orang ada F&B juga kan pasti hygiene. senang. Juga buka tenan di sana. Jadi di sana juga ada dimeriahkan beberapa tenan selain drift juga. Ya, jadi buat teman-teman yang suka nge-drift bisa langsung datang ke STKIP ya, acaranya dari STKIP. Itu nanti acaranya lumayan lama mulai dari 25 Oktober sampai 3 November. 10 hari. 10 hari benar. Jadi teman-teman iso puas lah nih kono. Lek sehari hari pertama belum dapat ya besok lagi sampai 10 dino. Soalnya nggak cuma jualan tok, di sana ada acaranya acara juga, 10 hari full musik, acara. full komunitas, ada kolektor jersey, ada komunitas fans Serie A, ada anak Milanisti, itu banyak lah. Ternyata aduh aku gak suka mas sampai deh mas. Jadi akhirnya kita tahu gitu loh teman-teman, power thrift itu ternyata nggak only stuck di jual offline, jual online, tapi ya kita tahu yang dari Jul tadi sebutin, ternyata setelah dari itu kita gabungin satu-satu jadi community, jadi support satu sama lainnya nggak sih, maksudnya kayak jualan kita kalau lihat samping kanan kiri kita sebagai kompetitor ya itu nggak akan jalan, jadi yes, bisa support. Iya, plusnya anak-anak itu enaknya yes dari awal sih aku berdiri sama 5 orang ini, yo caranya kini saling support. Ojo ono sing saling menjelekkan, ojo ono sing saling menjatuhkan. Ya caranya jatuh kita angkat bareng-bareng, kalau naik kita naik bareng-bareng, pasti gitu. Akhirnya kan ngejaringnya bukan nggak di Pasuruan aja toh, pasti event-event juga pasti ada yang keluar kota dan lain-lain. Tadi yang udah disebutin di event nanti tanggal 25 Oktober di tenannya juga dari luar kota juga ada. Dari Malang, Surabaya, Sidoarjo, kan nambah relasi juga. Karena ya kayak aku, Mas Ruri dan Mas Kocrot itu sering juga kan ke Surabaya. Akhirnya ya teman-teman yang ada di Surabaya atau Malang itu akhirnya oh ada event akhirnya ikut. Ya positifnya kita kalau keluar kota juga cari relasi itu sih. Yang penting relasi itu nomor satu sih. Iso apa ya benefit dari teman-teman sing tak kenal itu akhirnya sekarang gak instan sih kayak relasi dapet itu. Cuman kayak sekarang akhirnya pas butuh teman-teman akhirnya iso join gitu. Nge-thrift sudah, terus tadi di-mention juga bikin konten. Terus awalnya ada culture shock nggak? Cuma kayak bulan thrift harus konten juga gitu. Sampai akhirnya kamu punya platform juga toh? Punya akun buat ngonten. Sebenarnya kalau ngomong cita-citaku emang dari dulu kecil itu sebelum gagal jadi pemain sepak bola, aku pengen jadi artis. Ya apa caranya aku pengen jadi artis. iku sumpah, iku real iku. Aku bisa. Tapi gak iso. Soalnya dulu lah. Iya dulu, sekarang sih sekarang. Belum lah. Kayak menit-menit tadi aku. Amin. Amin dah. Pede aja sih. Makanya aku pengen melok teater, terus lulus SMA 2 dulu itu ya caranya aku iso masuk universitas yang aku iso belajar lebih tentang keaktoran atau ilmu komunikasi atau yang lain-lain lah. Gimana caranya ke sana? Soalnya ya serana aku kepingin ke sana. Betul. Jadi pas ngonten ini ya nggak kaget karena ya wis passion ambek hobiku, seneng aku di kono ngonten. Ya jadi relax lah. Teko kamu live, teko kamu bikin konten, gue menurutku proper sih bikin konten nih gitu. Strategimu ngonten apa? Berarti kayak ada target gak? Oh per bulan ini ngontennya berapa insight banyak? Sih, pokoknya satu hari 3 video itu sing harus terrealisasi. Padet tapi yo. Karena satu hari 3 video ya padat no ya. Ya itu karena istriku tercintaan. Ya kan dibalik itu semua kan nggak mungkin jalan sendiri toh. Enggak. Pusing lah kalau kita jalan sendiri itu butuh Ya, support system. bener. Butuh tim. Timmu ada berapa? Sekarang ada 7. Masya Allah wakil. Itu loh teman-teman dari dodolan makaroni, tukang pel, cleaning service ya. Iya. Ya Allah. Sampai itu tukang pel itu salah aku digor itu. Jadi kan basket tuh ada istirahat itu. Istirahat quarter 2 itu langsung masuk sampai dilihati sak gor iku wis kayak waduh. Tapi expect nggak awakmu sejauh ini? Ya alhamdulillah. Ya kayak
Deserve lah ya. Nangis gak sih aku kebutuhan? Iya di kamera boleh. Cek rame iki. Drama kan. Enggak maksudnya kan dari apa ya Jul, masih kayak dari apa sing kesusahan sing kemarin-kemarin mbok lalu itu kan pasti ada hasilnya dan sekarang yus kamu iso ngomong alhamdulillah kamu udah punya banyak tim, usahamu juga jalan, komunitas kamu banyak, relasimu banyak. Jadi kan semua akhirnya terbayarkan. Iya. Ya doa ibu memberkati. Doa ibu. Gak bapak kak ya? Lo kan Bapak karena yatim, guys. ngawur ki. Apa itu komunitasmu ya Mas JP? Yatim Indonesia Bersatu. Menuju yatim ya? Menuju yatim hebat. Astagfirullahaladzim. Kami kalau cari thrifting mau nih kayak apa ya? Tadi bilangnya sih sudah ya. Ya, tapi Cari yang nyaman kan. ya karena aku nggak ada spesifik sih sebenarnya kan aku itu orangnya emang senang pakai basic t-shirt, cuma jaketku aku pengen ganti-ganti gitu loh Jul. Nggak pengen sing koyo glamor warna-warni ngono. Enggak, aku pasti Sing branded gitu. Kak. Soalnya masih aku nggak KW ketoknya branded sih. Ayo. Kak, itu di-cut ya. Di-cut. Warna bapak. Ya warna-warni lo kok depan kok. Warna-warni toko iki lele. Enggak, aku pokoknya nggak ada spesifik Jul. Aku paling seneng nge-thrift itu emang jaket. Topiku aku biyen duwe rolas, masa ini nggak anok sama sekali. Iki ngode ta, Bam? Enggak. Kita harus support lah, jangan minta-minta. Tapi iki lek kon kateng kekno aku enggak apa-apa tak dol maneh. Nggak cukup kan tapi tadi kan. Diombe sik le. Oh iya enak gak sih? Enak. Siang-siang ngopi high jeans. Oke, kita sudah ada di Oh ya. Iku enak ya, Bam. Kita sudah sampai di penghujung perbincangan ya, Jules. Jadi kita runtutin tadi mulai awal gimana awal kamu nge-thrift sampai akhirnya sekarang seperti ini, punya banyak sekali relasi dan alhamdulillah. Yus, kayak saya sedih katakan Ya, alhamdulillah dan aku tahu banget perjuanganmu. Nah, after ini kita bakalan ada games spesial dari Jeanstock. Itu nanti ada quick jeans dan lain-lain. Oke, Jul, kita ada Jeanstock ini pasti ada games ya, namanya itu quick jeans. Jadi pertanyaannya itu ada dua, kamu tinggal milih opo sih? Kamu milih cepat. Milih cepat. Quick. Oke. Rap atau thrift? Thrift. Yo, nak mungkin nge-rap maneng ndak payu. Tapi aku besok nanti malam sih, aku Nge-rap? record Record? 7. Apa itu? Kan lagi musim Lagu. ini kan. Tomodachi. 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 Apa itu? Tomodachi itu tren yang lagi apa ya? Yang lagi happening deh hip hop ini sih. Jadi per kota itu deh bikin. Gitu. Ada yang pertama kemarin dari teman-teman Psychoji, ada Lazi, ada Yonglek itu. Terus aku ngerti. di Sidoarjo juga ada dari Liko dan teman-teman. Terus Samarinda, Tangerang semuanya bikin. Jadi bikin apa ya? Tren yang ada di Jepang sih aslinya itu. Jadi diadaptasi teman-teman Indonesia. Betul. Tadi iya, apa? Nggak berharap apa-apa, cuman pengennya ikut andil, cuman pengennya hidupin hip hop lagi sih di Pasuruan. Amin. Karena ya teman-teman Jogja, Malang sudah mulai jalan lagi, gimana caranya Pasuruan hidup lagi lah. Ya. Tapi tetap nomor sisi thrift. Ya, benar. Tepuk tangan untuk jawaban thriftnya. Crewneck atau hoodie? Lek Jul sendiri ya menurut Jul. Kalau aku hoodie, karena kegunaan sih. Kadang aku soalnya suka tak pakai hoodie kalau itu. Tapi ya kalau teman-teman pengen fashionable lebih baik crewneck. Ya aku total cek ini apik kabeh, cek payu kabeh. Corduroy atau baggy jeans? Corduroy atau baggy jeans? Corduroy baggy jeans. Iya kan lagi ngusum ya corduroy gombrong-gombrong. Gombrong. Tapi kalau berarti nggak bisa milih ini. Aku seneng baggy jeans ya. Baggy jeans. Karena kalau dari material jeans kan bisa tahan lama. Kalau corduroy itu masih ada umurnya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya tetap tuku corduroy ku ambil tuku jeans. Baggy jeans. Baggy jeans stop. Break it down. MU atau Persija? MU apa Persija? Apa saya jadi nggak pertanyaan sih? Oleh nggak aku walk out? Nggak ya.
Kalau Persija sama MU sama-sama sedih sebenarnya, Ya. sama-sama peringkat bawah, tapi aku tetap cinta karena mencintai klub sepak bola itu tidak akan menjadi mantan. Exactly. Meskipun pacarku ya akan jadi mantan karena kan jadi istri kan gitu. Ya, betul. pacar. Tapi kalau aing ngelesi. Stop, kalau sepak bola itu ya karena cita-citaku dari kecil sih ya jadi pemain sepak bola, jadi ya wis ya pokoknya sepak bola. Tapi aku kalau disuruh milih MU atau Persija? MU atau Persija, aku milih Persija karena aku cinta Bambang Pamungkas. Oke. Latifa Fest atau Lapong ini. Iya. Oh, Bambang Pamungkas. Di kamera noy. Oke, lanjut ya. Latifa Fest atau Partikel? Latifa Fest. TikTok atau Instagram? Instagram. Merah biru suple atau candy blue? Merah biru Saplay. Oke. Hyjin atau Benjamin? Iku gak aku. Oleh lah. Kopi 8. Kopi 8, kopi 8. Enggak, Benjamin. Bingung aku, sumpah jawabnya. Kalau kamu milih apa? Apa tadi pertanyaannya? Hyjin apa Benjamin? Hyjin. Hyjin besok bionya Pam kalau nggak diganti Hyjin, Mas Gara harus marah. Bayar dulu lah, biar. Woi. Oke, terus selanjutnya itu pasti setiap gestar aku tanyain, ada nggak rekomendasi lagu, 3 aja cukup, yang bisa kamu rekomin untuk Hyjin karena buat di style di playlist kita waktu ngopi. Kalau playlist aku, Yang sering kamu puter aja akhir-akhir ini. tapi aku gak anu sih Pam. Kalau ini aku lagu favoritku karena inget bapakku. Tetap sing paling Gak apa-apa, bebas. memorable lah. Bon Jovi, It's My Life. It's my Lah ya. Tuh. Masa salah? Guys, ini lo kata sedih lo asini tadi lagu untuk bapaknya. Apa ada arti apa? Terakhir jadi Apa itu lagu favoritnya bapak? jadi aku setiap hari Minggu Mas. setiap hari Minggu itu asik saya lucu. Jadi bapakku ini suka rock, tapi ibuku penyanyi dangdut. Brigadier Yul. Sumpah. Jadi si Yuli ini, si Bu Yuli ini dulu penyanyi dangdut. Duduk ibu muta le, yang jenenge Yuli le, aja perasaan le, ibu Ejul ya Yuli, ibu Bipin Yuli. Ada Brili kok. Aduh kakak banget. Terus. Jadi dulu itu setiap hari Minggu itu selalu rebutan. Aku sing suka hip hop, bapakku yang suka rock, ibuku sing suka dangdut. Jadi habis nyetel dangdut, nyetel rock, terus hip hop. Terus gitu terus rebutan. Tapi paling memorable di aku ya bapakku. Karena setiap pagi itu dia sebelum berangkat kerja Nyetel Bon Jovi itu, Bon Jovi, yo kadang Scorpion itu lagu-lagu orang 80-an Scorpion itu. Next, lagu kedua. Lagu kedua yang tak suka sih dari Akon, Lonely. Lonely. I'm so Itu. Karena itu pernah aku di titik yang apa ya? Iku Kesepian. kesepian. Aku dulu ditinggalin Pam rek. Aku gak dipolo ambek Pam. Jadi sepil. Jadi Enggak habis. lah, iku wis lampau lah. Jadi dulu aku ya pas sedih, Oh iya, pas pas ikut deh, tapi sendiri, ikut le. pas sedih, pas sendiriku ya kayak Sepuro lho le. ya nyetele Lonely. Tapi koyo tadi aku semangat sih. Iyalah. Enggak, kene lek pas ijananku pasti kene ketoto. Evaluasi diri. Next. Lagu terakhir. Lagu yang terakhir meskipun si penyanyi seneng Manchester City, tapi aku seneng Oasis Don't Look Back in Anger. Weh, itu tadi 3 rekomendasi lagu dari Jul. Mari deh. Tidak terasa kita berbincang-bincang
dari tadi dan semoga teman-teman yang nonton podcast episode ini keempat ini lebih bertambah wawasannya tentang thrift, gimana semoga hygiene stock juga konsisten, setiap bulan harus rilis. Amin. Hygiene stock. Enggak lah. Biar jadi podcastnya kayak Om Deddy atau Om Pras, Amin. Pras Teguh gitu kan asik. Kokot kan Pras Teguh, PWK. Nah itu. Sebelum kita closing, mungkin aku mau nunjukin ke teman-teman yang nonton podcast kali ini karena kan ini thrift. Kita mau lihat gimana cara kamu jualin thrift ini lewat media sosial. Kan ikonik banget. Apa ya aku ngawalnya ya? Jadi kalau aku biasanya ngomong harga logo itu pertanda kalau tokoku itu lagi sale gitu. Halo. Jadi, kan harga logo. Harga logo itu halo. Barudak itu Ya wis lah. ya Rek. ciri khas lah. Ayo. Arek Bandung. Yuk langsung. Kemana ya? Situ. Harga logo barudak. Iya gigi. Kok ada di sini gak sih, Mas? Harga logo barudak. Di sini aku lagi sale crew neck all item 100 ribuan aja. Di sini ada Stone Island, ada Nike nih. 100 ribuan aja buat teman-teman yang mau langsung aja ke toko atau langsung aja follow dulu Instagram Merah Biru Supply atau langsung ke toko GMF-nya di Merah Biru Supply. Ada juga yang toko kedua Merah Biru Supply kedua gitu. Buat itu teman-teman ya. juga yang cewek-cewek langsung aja follow di Candy Blue Blue. Supply gitu biasanya. Weh. Itu aja episode Jinvlog 4 kali ini. Jul, thank you. Thank you udah- banyak. Siap. Udah nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Semoga penonton Jinvlog episode 4 ini kali ini senang ya dan lebih tahu tentang dunia thrift. Jangan lupa juga untuk datang di event yang akan datang di tanggal 25 Oktober 25 Oktober sampai 3 November. Bukanya dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Tempatnya di STKIP Uniwara Kota Pasuruan. Oke, ya jadi jangan lupa dicatat semuanya. Itu aja Jinvlog episode 4 kali ini. See you di next episode. Thank you. Thanks.